Hola Mina, video kali ini adalah pembahasan manga One Punch Man chapter 233 atau lanjutan dari alur cerita anime One Punch Man episode 114. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama untuk hari ini, datang dari Nazifa. Pesannya, lanjut terus bang, tiap hari kalau bisa. Halo Nazifa, terima kasih ya dukungannya. Kalau ada bahan kita gas terus tiap hari. Lanjut dari Rudi, maaf Min belum bisa nyawer lebih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur selalu, amin. Amin, terima kasih Bang Rudi atas doa dan sawerannya. Gak masalah besar kecilnya, semua saweran dari kalian sangat berarti buat Mimin dan keluarga. Lanjut dari Ganti Prikitiu. Pesannya, Bang semangat buat kontennya. Terima kasih ya, pastinya semangat terus. Apalagi kalau kontennya banyak yang nonton, makin semangat ngontennya. Lanjut dari Atarazka. Pesannya, semangat Min. Tiap semangat juga untukmu ya. Semoga harinya menyenangkan. Terakhir dari Arians. Pesannya, jangan lemes update One Punch Man-nya Gan. Siap laksanakan. Terima kasih banyak sawerannya. Semoga rezekinya semakin berlimpah dan berkah selalu ya. Amin. Oke, itu dia para donatur kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Di panel awal chapter kali ini, kita mendapatkan cover halaman Saitama dalam pose setelah melepaskan tinjunya. Ekspresi dia terlihat sangat serius saat itu. Dan dalam cover halaman itu, ada sebuah catatan yang berbunyi, tiba tepat pada waktunya. Sementara judul dari One Punch Man chapter 232 kali ini adalah kontribusi. Dalam chapter kali ini, cerita diawali dari pusat komando tanggap darurat di markas Asosiasi Pahlawan. Di sana, Shiki bersama para anggota eksekutif lainnya sedang memantau CCTV melalui komputer yang ada di sana. Lalu ada beberapa orang juga sedang memperbaiki papan nama ruangan yang bertuliskan pusat komando tanggap darurat yang sebelumnya terjatuh karena guncangan. Sementara itu, Shiki yang melihat situasi melalui tayangan CCTV di komputernya melihat adanya pahlawan yang baru saja tiba di lokasi pertempuran. Tapi dia tidak tahu itu siapa karena tubuhnya terhalang oleh asap tebal akibat pertarungan di lokasi kejadian. Shiki pun langsung mencoba memeriksa data pahlawan itu di laptopnya. Dia berkata, sepertinya ada seseorang yang bergegas ke lokasi kejadian. Sementara Meko yang sedang bersantai di ruangannya lumayan terkejut. Dia harus sedikit bangkit dari kursinya untuk melihat ke layar komputer yang saat itu menayangkan CCTV di lokasi kejadian juga. Mekoi pun melihat seseorang baru saja datang ke lokasi pertarungan. Dia langsung berkata, siapa ini? Tapi tayangan CCTV-nya benar-benar tidak jelas dan sosok Saitama yang muncul di sana adalah sosok asing bagi Mekoi. Jadi dia hanya berkata, aku tidak bisa melihat apapun. Lalu sambil menyeruput minuman kaleng, dia berkata lagi, ya serangan mereka pun tidak akan bisa mencapai kami di sini. Lebih baik santai saja sambil menyaksikan pertempuran yang menyedihkan dan sia-sia ini berlangsung. Sementara di lokasi pertempuran sendiri, kereta baru saja tiba dan mereka terpaksa berhenti tepat di belakang Saitama karena perjalanan mereka terganggu oleh kemunculan Machine Gun Mirror. Suiko sendiri masih belum bisa berdiri. Dia hanya terbaring sambil menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sedangkan Machine Gun Mirror yang berdiri di hadapan Saitama tiba-tiba langsung melepaskan serangan menggunakan tangan-tangannya yang terlihat sangat tajam sambil berteriak, "Nyahlah pahlawan kelas A peringkat 39, botak berjubah." Mendengar dia dipanggil botak berjubah, Saitama langsung mengepalkan tangannya. Lalu dia melepaskan tinjunya tepat ke bagian dada Machine Gun Mirror sambil berteriak, "Siapa yang kau panggil botak berjubah dasar bajingan?" Machine Gun Mirror pun langsung rusak dan tubuhnya terhempas jauh karena pukulan Saitama itu. Suiko yang melihatnya langsung di hadapannya sangat terkejut. Begitu juga para anggota asosiasi korban nama pahlawan. Tidak terkecuali Shiki yang menyaksikan momen itu melalui tayangan CCTV di komputernya. Termasuk Mekoi juga yang hanya bisa termenung melihat momen itu. Machine Gun Mirror sendiri saat itu terhempas sangat jauh. Dia menerobos terowongan, lalu menerobos masuk ke dalam markas asosiasi pahlawan dan terus melayang lebih jauh masuk ke dalam hingga akhirnya tubuhnya menghantam ruangan tempat Mekoi berada. Mekoi pun terkena hantaman tubuh Machine Gun Mirror secara langsung. Sementara itu, Blue yang sebelumnya terbang menuju markas
markas Asosiasi Pahlawan akhirnya tiba juga. Dia pun dibuat terkejut, dan dia hanya melihat Saitama sedang berdiri di lokasi pertempuran. Blue berkata, "Itu kan?" Tubuh Machine God Mirror sendiri terlihat penyok parah di bagian dada yang dipukul oleh Saitama. Dia sudah tidak sadarkan diri, dan ruangan tempat McCoy berada benar-benar hancur total. Semua komputer yang menayangkan CCTV sebelumnya pun hancur total. McCoy pun pingsan dan terluka cukup parah. Para staf Asosiasi Pahlawan langsung berlari ke ruangan McCoy sambil berteriak, "Tuan McCoy, apa kau baik-baik saja?" Para anggota Asosiasi Korban Nama Pahlawan menjadi satu-satunya yang paling terkejut saat itu, karena mereka tidak menyangka anggota yang baru saja mereka rekrut menjadi eksekutif mereka justru berhasil mengalahkan monster yang sama sekali tidak bisa mereka sentuh. Mereka berteriak, dia benar-benar berhasil mengalahkannya." Si pemabuk menunjuk ke arah Saitama sambil berteriak, "Rekan kita si botak berjubah berhasil menghempaskan monster itu. Itulah eksekutif Asosiasi Korban Nama Pahlawan kita. Dia tidak takut apapun." Setelah itu Saitama melakukan tos dengan mereka semua, dan mereka langsung berkata, "Pukulan yang bagus." Kemudian mereka pergi meninggalkan lokasi pertempuran bersama-sama sambil berteriak, "Baiklah, ayo kita ke kota selanjutnya." Sementara saat itu si hidung merah masih kebingungan. Dia masih menatap Saitama dari belakang sambil berkata di dalam hatinya, "Tunggu, apa ini cuma aku? Atau si botak berjubah itu terlalu kuat?" Sementara itu, Blue yang sudah tiba di lokasi pertempuran sebelumnya kini sudah turun dan mengintip dari balik dinding di belakang Chen and Todd dan Butterfly DX yang masih terkapar. Chen and Todd mencoba berbicara kepada Butterfly DX, tapi baru saja dia berkata "Hey." Butterfly DX sudah langsung meresponnya. Sambil meringis kesakitan, Butterfly DX berkata, "Ya, aku melihatnya juga. Cortez selama ini ternyata benar." Sementara Blue semakin terkejut. Dia berkata, "Orang yang membawa kabur Amaimax, aku baru saja menyaksikan sesuatu yang benar-benar tidak bisa dipercaya." Sedangkan Suiko langsung mencubit pipinya sendiri karena saking tidak percayanya dengan apa yang baru saja dia lihat. Di dalam pusat komando tanggap darurat di markas Asosiasi Pahlawan pun terjadi keributan karena mereka sangat senang Machine God Mirror sudah dikalahkan. Seseorang berkata, "Apakah monsternya sudah dikalahkan? Siapa sebenarnya dia? Mungkinkah itu Tuan King?" Seseorang lainnya berkata, "Kita masih belum bisa menghubunginya, tapi King sendiri saat itu ternyata berada di ruangannya, sedang bermain game VR." Dia berkata, "VR modern sungguh menakjubkan. Rasanya seperti ruangan itu benar-benar berguncang." Setelah itu, dia mengecek ponselnya, di mana di sana ternyata ada 104 panggilan tidak terjawab, yang sudah bisa dipastikan sebagian besar panggilannya dari para eksekutif Asosiasi Pahlawan, yang menghubunginya untuk meminta bantuan melawan Machine God Mirror. Saat itu King hanya berkata, "Gawat, ini buruk." Kemudian beralih ke Black Spam dan Rover. Black Spam terlihat lega setelah Machine God Mirror dikalahkan. Dia berkata, "Apakah monster itu sudah dikalahkan?" Lalu dengan senangnya dia memeluk Rover yang saat itu terlihat senang juga. Black Spam berkata, "Kita berhasil, Rover. Kita akhirnya bisa melindungi rumah kita." Sementara itu Saitama yang sedang berjalan memimpin para anggota Asosiasi Korban Nama Pahlawan dihentikan oleh penumpang kereta yang tadi baru saja tiba di sana. Mereka berkata, "Tunggu para pahlawan, apa nama pahlawan kalian?" Si Super Mesum berkata, Tidak, kami adalah Asosiasi Korban Nama Pahlawan. Senang bertemu dengan kalian." Para penumpang kereta keheranan mendengarnya. Mereka berkata, Korban? Itu nama yang sangat aneh." Tapi setelah itu mereka bersorak meneriaki Asosiasi Korban Nama Pahlawan dengan sebutan "Korban, korban." Dan para anggota Asosiasi Korban Nama Pahlawan berjalan melewati mereka dengan perasaan yang bangga. Mereka berkata, terima kasih." Sementara itu di ruangannya, Dr. Bovoy pun memantau bencana monster yang baru saja terjadi di markas Asosiasi Pahlawan melalui tayangan CCTV di komputernya. Dia berkata, "Apakah pengeboman sistem pertahanan itu efektif? Karena itukah mereka meminta perluasan wilayah? Aku sih tidak masalah jika reputasiku naik sendiri, tapi aku harus cari tahu siapa yang sebenarnya mengalahkannya." Setelah itu beralih ke Saitama yang baru saja tiba di halaman apartemennya, dan dia sudah disambut oleh Rover dan Black Spam. Dengan senyumannya Saitama berkata, "Aku tahu aku agak sedikit berisik. Apa kalian baik-baik saja?" Black Spam menjawabnya dengan berkata, "Tidak masalah sama sekali, bos." Saitama berkata lagi, "Senang mendengarnya. Ini dia, aku sudah memilihkan makanan anjing asli untuk kalian." Saitama pun langsung menuangkan makanan anjing itu ke mangkuk Rover dan Black Spam. Black Spam langsung menyantapnya dengan lahap. Saitama yang melihat itu berkata, "Apa kau sangat lapar? Makanlah." Sementara itu, para penghuni apartemen lainnya yang ada di sekitar halaman apartemen pahlawan sedang berbincang dengan yang lainnya tentang topik hangat yang sedang ramai dibicarakan. Dia berkata, "Apa sudah dengar beritanya? Sepertinya faksi pahlawan ketiga baru saja muncul. Rumornya, mereka berhasil menumbangkan ancaman tingkat dragon yang mengamuk di sekitar sini dalam sekali serang. Kalau tidak salah ingat, mereka menggunakan nama Asosiasi Korban Nama Pahlawan atau semacamnya." Dan momen itu mengakhiri pembahasan manga One Punch Man chapter
chapter 233 atau lanjutan dari alur cerita anime One Punch Man episode 114. Money